Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan pembahasan pengajian kita pada pertemuan sebelumnya tentang harta-harta haram yang kemungkinan yang kita miliki. Dulu yang pertama adalah kesaliman terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala pada padanya, tidak mengeluarkan zakat dari harta kita. Artinya masyarakat muslimin, dari harta kita itu haram karena ada haknya orang lain dan melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan lalu, kezaliman atau haramnya harta kita karena adanya perbuatan-perbuatan zalim atau aniaya kepada orang-orang tertentu yang di dalamnya pokoknya ada jual beli terpaksa, baik menjual karena dipaksa menjual atau membeli karena dipaksa membeli. Pada pertemuan subuh ini kita lanjutkan kemungkinan haramnya harta yang kita miliki. Warang-parang kai punai adalah harta haram karena hasil penjualan benda-benda yang najis. Ya, kita sama-sama memahami bahwa di dalam agama kita sangat memperhatikan yang namanya benda-benda najis. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya yang ingin mendekatkan diri kepadanya agar membersihkan diri dan pakaian mereka dari segala bentuk najis. Dalam surah Al-Mudaththir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir." Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Rabbmu dan pakailah pakaianmu yang bersih atau bersihkanlah pakaianmu. Di antara syarat sahnya salat adalah termasuk suci atau bersih badan dari benda najis, bersih pakaian dari benda-benda najis, kemudian sucinya tempat dari benda-benda najis. Dari hal di atas, masyarakat muslimin ipahani rima kedana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk berdakwah dan beribadah, dan sebelum melakukan tugas mulia itu Allah memerintahkannya untuk membersihkan pakaiannya dari najis dan segala bentuk kotoran. Maka hukum asal najis adalah dimusnahkan dan dijauhkan dari lingkungan tempat seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun biasanya ya najisi masyarakat muslimin ada juga dalam nilai ekonomi kita. Ada benda harta kita yang najis yang kita punyai, ya, bernilai ekonomi di mata manusia. Kadang tidak memperhatikan apakah mau membeli najis tersebut dari orang lain. Supaya seorang muslim itu benar-benar bersih tubuhnya dari najis dan darah serta dagingnya bersih dari makanan dan membeli dari hasil penjualan najis, maka Allah Subhanahu wa taala menutup ya kuirita ya Allah taala sangat menutup yang namanya benda-benda najis atau benda-benda haram dalam diri manusia.
Napa ada Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anallahu al-yahuda hurrimat alaihimus syuhuma faba'uha wa akalu athmanaha. Orang-orang Yahudi, yaro Yahudi nasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilakna ikopong Allah taala, maka ilakna ikopong Allah subhanahu wa taala. Nasaba yaro Yahudi iharamkangi koalena, diharamkan kepadanya lemak. Yahudi itu diharamkan baginya lemak, tapi ternyata orang-orang Yahudi menjualnya. Kemudian wa akalu athmanaha, kemudian memakan hasilnya, memakan harganya. Artinya ya Allah subhanahu wa ta'ala melarang Yahudi memakan lemak, diharamkan. Tapi ternyata ya Yahudi ma'asyar muslimin, mereka menjualnya kemudian memakan hasilnya. Wa inna Allah azza wa jalla idha harrama ala qaumin akla syai'in harrama thamanhu. Setengah nasan nabita ya robong Allah subhanahu wa ta'ala nareko naharangkangi mandrei sidie naharangkaki makan sesuatu itu, maka diharamkan juga memakan harganya. Ya, contohnya Allah mau jelas-jelas mengharamkan babi, maka harga babi, harga anjing tidak boleh menjual anjing. Dia nak dimakbalu babi nasabah iharangkan dagingnya. Maka hadis ini menjelaskan idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama thamanahu, apabila diharamkan baginya menjual memakan yang sesuatu, diharamkan baginya memakan sesuatu, maka diharamkan pula baginya harganya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hasil penjualan najis merupakan harta haram dan pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melaknat orang Yahudi. Oleh karena itu perlu kita ipahami kegairo yang termasuk akad jual beli yang najis atau yang haram, karena dalam kehidupan kita kadang tidak menyadari. Angka biasa pemotor di kiri kanannya angka mundri, angka besi, agak melo nasapa mencari anjing. Apakah kemungkinannya dia beli atau ditukar dengan barang? Ya, karena kita tidak memahami, ada kemungkinannya kita menjual anjing nasama kada megalak de ko boleh balu ni sesa. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam penjelasan tentang dalam fikih jual beli, hasil penjualan najis menjadi haram karena salah satu syarat sahnya jual beli tidak terpenuhi, yaitu barang yang menjadi objek jual beli haruslah suci. Jadi kalau dulu salah satu syarat jual beli rida antara penjual dan pembeli, jadi tidak boleh ada paksaan. Pada pertemuan ini syarat akal jual beli adalah objek jual beli haruslah suci. Jadi tidak boleh menjual barang-barang yang najis, barang-barang yang haram. Kemudian kita bagaimana penjelasannya dalam fikih jual beli. Dengan demikian akad jual beli tidak sah dan berpindahnya barang dan uang tidak halal. Maka pihak yang menerima uang wajib mengembalikan uang tersebut. Jadi masyarakat muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi piko kapale kong kabaran najis apa kita jual semestinya tidak dijual. Kita memberikan secara cuma-cuma. Jadi dia bawa ni balu iko mega mema ko bolata na tahu perlu ditahu kita kasih cuma-cuma. Ya lek bawan ni kedala bawan.
Kemudian masyarakat muslimin, jika kita dalam pihak yang membutuhkan barang tersebut karena alasan yang dibenarkan oleh syariat dan tidak mendapatkannya dengan cuma-cuma, maka masyarakat muslimin kita perlulah benda hal-hal yang ada yang kita membeli hal yang najis, tapi ia harus hitung-hitungan memang dibutuhkan secara syariat, tidak melanggar syariat. Kita mau beli meloki engka darat tak, kita punya engka darat tak, na ya rokok darat tak megalade hama kira-kira umpamanya engka bawinna banyak babi. Nah melok perlu pak jaga nah kemungkinannya adalah anjing. Nah harus angka pajagananya nasabayaro kemungkinannya kalau degaga pajaganya degaga asu jagai irodar tak kemungkinannya banyak hama pada bawiye angka pole atau hama-hama besar lainnya yang kemungkinan merusak tanaman, artinya harus kita beli. Tapi ternyata ia rupa balu artinya kita terpaksa kita cari, harus butuhkan, tapi tidak ada orang yang mau memberikan secara cuma-cuma. Dia kami balik bawa terpaksa kita harus membeli. Oleh ulama masyarakat muslimin kita membelinya, sedangkan dosa transaksi tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak penjual. Apa dia namanya lemak beriang padahal anu dia nak ding balu, nah ini perlu lada. Begitu menurut ulama masyarakat muslimin. Ada kemungkinan yang lain, penjualan najis seharga biaya pengolahan. Ya di kota-kota besar itu, di kota-kota besar jumlah manusia sudah terlalu banyak. Megalak dan tahu sampai ada pengolahan tinja, pengolahan kotoran manusia. Ya, ia tinja narekodega tidak diisap itu akan semakin banyak. Ya kalau oleh apa kopendra itu pagaga akan itu diolah ada yang kemudian menjadikannya dan mencampurnya dengan zat-zat kimia, mencampur isi bawa zat kimia sehingga menjadi pupuk, menjadi pupuk. Ya, bagaimana hukum menjualnya atau membelinya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah halal mendapatkan hasil penjualan tinja yang telah diolah? Tentunya pengolahan tersebut mulai dari mengumpulkan tinja hingga siap digunakan sebagai pupuk organik mengeluarkan biaya yang cukup besar. Hukum menjual najis sekalipun telah diolah menggunakan biaya tetap diharamkan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menaklukkan Mekah, maka dari sahabatna Nabi innallaha wa rasulahu harrama bai'ul khamri, setengah-tengah Allah Ta'ala mengharamkan jual beli khamar, wal maitati dan bangkai, wal hinzir dan babi, wal asnam, begitu pula dengan berhala. Fakila ya ayat na Allah Subhanahu wa taala na puada Nabi ta nama kare sahabat na Nabi ta, ya Rasulullah ara'aita syuhumal maitati, bagaimana dengan syuhum itu lemak, bagaimana dengan lemak bangkai? Ya, yang disebut dengan bangkai ada kemungkinannya binatang yang disembelih runtuki kambing yang mati, kemudian diambil lemaknya jadi mati bukan karena disembelih, tapi runtuki bembe mati kan dena yandre. Tapi ada orang yang kemudian mengambil lemaknya, ya pada zaman Rasulullah napayaro lemakna napakai otawe ko Mekah di Madinah untuk
ceiro wanunna ceilo pinnah mencat. Jadi dia membuat cat dari lemak bangkai. Menamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam la huwa haram, dia itu tetap haram. Jadi harus sabak nama kutanan nangek maka pekotosi ko angka bangkai yang diambil lemaknya kemudian digunakan untuk mencat perahu, dioleskan di kulit kemudian atau dipakai sebagai minyak lampu. Minyak lampu ya dena yanri masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi la huwa haram. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasambungi adanna Nabi pada saat itu, qatalallahu al-yahuda innallaha lamma harrama syuhumahuma jamaluhu thumma ba'uhu fa akalu thamanahu. Nasambungi adanna Nabi maka Allah Subhanahu wa taala melaknat Yahudi karena Allah mengharamkan mereka memakan lemak hewan, lalu lemak tersebut mereka cairkan kemudian mereka jual. Kemudian uang hasil penjualannya mereka gunakan untuk membeli makanan. Hadis ini masyarakat muslimin dari Bukhari dan Muslim. Dalam hadis di atas salah seorang bertanya tentang hukum menjual bangkai atau najis yang sudah diolah menjadi bentuk lain. Jadi renang terkait dengan pengolahan. Apakah bangkai yang diambil lemaknya kemudian dijadikan cat kemudian dipakai, apakah itu juga tidak boleh? Nabi mengatakan dia itu tetap najis. Dia itu tetap najis. Dihubungkan dengan permasalahannya ia renang kotoran manusia yang diolah menjadi pupuk organik. Diolah menjadi pupuk organik masyarakat muslimin, itu kan butuh biaya pengolahan. Apakah ketika dibeli ini juga adalah merupakan benda yang najis? Maka hukumnya bila pihak pengolah meminta biaya upah pengolahan, maka kepada pihak yang membutuhkan najis tanpa mengambil keuntungan, hukumnya boleh. Jadi bukan menjual biaya pengolahan minaillahu oko tahu yang membutuhkan benda najis tersebut. Ya yolai mencaji pupuk organik, ya yolai itu kan telah ada prosesnya, membelikan apa, yang pakai tenaga kerja. Jadi itu biaya-biaya tenaga kerjanya yang kemudian isilai masyarakat muslimin sebagai upah jasa dan bukan akad jual beli. Ini masuk menurut ulama tamai dalam akad sewa menyewa atau akad ijarah. Tidak ada persyaratan bahwa objek kerja harus suci. Walaupun masyarakat muslimin narikuiritai bentuknya melemui pada jual beli, hampir sama jual beli karena kita membeli. Antara penjual jadi seakan-akan kita membeli najis. Padahal sebenarnya kalau kita pada dasarnya adalah bentuknya antara menjual najis olahan dan meminta upah biaya pengolahan. Tetapi pada hakikatnya terdapat perbedaan antara menjual dan meminta upah dalam akad jual beli. Penjual berhak mendapat dalam akad jual beli angka keuntungannya Pak Balue. Kalau dalam akad ijarah hanya sewa pekerjaan pengolahan. Ya masyarakat muslimin. Namun bagaimana seandainya seorang pedagang membeli pupuk tinja, jadi kita tidak bilang ini yang disebut pupuk tinja, pupuk kotoran manusia, kemudian diolah kembali dengan ditambah jerami, ini tome buaki pupuk organik. Pupuk organik ini kita bikin sendiri, dicampur erotain natawe, si bawah ya ada campuran-campurannya dan diaduk sehingga tidak dapat dibedakan lagi antara pupuk tinja dan pupuk jerami. Apakah hukumnya menjual juga tetap haram? Dan menurut ulama ma'asyiral muslimin tetap haram berdasarkan adana Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'atil fa'ratu fi sumni fa in kana jamidun falquha wa ma hawlaha wa in kana ma'iyan fala taqrabuha. Artinya apabila seekor tikus mati jatuh ke minyak
Jika minyak itu beku, maka buang bangkai tigusnya. Jadi kongka bak balau mate tama ko minyak narekoyar minyak membekui padat tidak mencair, maka tikusnya dibuang. Artinya detona tercemar manang minyak. Tapi ada nasambungi nabita makada, jika minyaknya itu cair maka jangan engkau dekati. Kalau minyaknya minyak cair, Pak Balu minyak hati-hati. Minyaknya cair maka buanglah minyaknya secara keseluruhan, sebab terkontaminasi maneng. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait tinja ini, terkait benda-benda najis ini kita perlu hati-hati. Oleh karena itu bentuk-bentuk najis yang haram diperjualbelikan, yang pertama adalah kotoran manusia. Apakah kotoran manusia itu najis? Ya, meningdena najis ia sengi kotoran manusia, baik kencing atau jambang. Nah dia disuruh kita bisa dari kupura kita temeh. Nasabah bahkan bekas-bekas kencing kita, ya oko sularata pura kita temeh nangka bau. Nah berarti ada bekas kencing, maka itu harus diganti karena kencing itu najis. Kecuali dalam keadaan darurat, kebiasaan kena penyakit prostat tiap aja temina, maka dia nak sempajang gara-gara dia nak aja temina. Ini dalam keadaan darurat masyarakat muslimin tetap salat walaupun ada kencing yang keluar. Makanya kayak sepampers. Jadi kotoran manusia itu termasuk adalah hal yang najis. Nah, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di satu kuburan. Kemudian Nabi mendengar ada jenazah atau ada mayat dalam kuburan itu, sementara mendapatkan azab kubur. Jadi ada azab kubur. Jadi Nabi itu mendengar hal-hal yang gaib. Di antara keutamaannya, mukjizat Nabi bisa mendengarkan suara orang yang disiksa dalam kubur. Kemudian Nabi mengatakan, innahuma yu'adzibani. Mereka berdua ini sementara diazab di dalam kubur. Wa ma yu'adzibani fi kabirin. Kemudian disiksa bukan karena suatu perkara yang besar, tania dosa besar na icallai di dalam kuburnya. Fakana la yastanzi'u fil bauli. Pasabaran na icallai ila kiburuna adalah karena dia tidak cebok, tidak membersihkan diri ketika dia kencing, selesai kencing. Kemudian adapun yang satu ini suka menyebarkan fitnah, suka mengadu domba. Jadi ada dua orang disiksa. Nan kalingan Nabi namakan Nabi ya dua icallai ilal keburukna pasabarana bukan dosa besar, bukan dosa besar. Yang satu ini disiksa karena tidak membersihkan, tidak bersuci narekopure teme ini masyarakat muslimin, air kencing bukan hal yang besar. Tania anu masussa lepigau cebok. Ya walaupun kita kadang mendapatkan orang yang buang air kemudian tidak cebok. Yang kedua ini suka mengadu domba, menebarkan fitnah sehingga si salah-salah tahu. Jadi masyarakat muslimin, artinya ini tinja kotoran manusia adalah benda yang najis, maka uang hasil penjualan kotoran ini hukumnya juga haram karena uang tersebut didapatkan tanpa imbalan, disebabkan najis dalam Islam tidak ada harganya. Hal ini hukumnya jelas, tetapi nariko persoalannya yang muncul kemudian, bagaimana hukumnya menjual barang yang pada dasarnya tidak najis, tercemar najis. Sebagian petani menggunakan kotoran manusia sebagai pupuk tanaman, atau menggunakan air limbah rumah tangga yang telah bercampur dengan najis kemudian untuk menyirami, karena memang sangat bagus untuk segala jenis tanaman, mengingat kandungannya, mengingat ada kandungannya. Ada sekarang namanya sanitasi itu air sanitasi, diolah sanitasi, kemudian
wae mani masuk oleh kor sanitasi ternyata ya ko pesantren yang ka ya tanaman-tanaman di sekitar pembuangan sanitasi boy macam mau mana ya rumput-rumput itu subur. Kemudian masyarakat muslimin, sebagian orang muslim tentu mengetahui faktor keuntungan duniawi saja. Sebab melok misar yang banyak dia jual. Dia tahu pupuknya ini dari benda-benda yang najis sehingga mereka menjualnya. Tidak sebagai alasan untuk memanfaatkan benda najis itu sebagai pupuk atau makanan tanaman mereka. Ada beberapa pendapat ulama tentang ini. Ya roi pancaji kotoran manusia. Saya tidak bilang kotoran hewan. Japang kata tu kotoran hewan pada kotoran hewan pupuk kandang. Ya kita akan bahas pupuk kandang. Ini kotoran masih kotoran manusia. Kotoran manusia itu najis. Pendapat ulama, para ulama Hambali berpendapat bahwa perbuatan itu diharamkan dan tanaman tersebut hukumnya tercemar najis yang harus dibersihkan dengan cara diberi pupuk air dan air bersih selama beberapa hari sebelum dipanen dan dijual. Dalilnya masyarakat muslimin adanna Ibnu Abbas radhiyallahu an Ibnu Abbas cerita maka da kunna nukri arda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ini menyewa tanah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memberikan syarat. Naleki syarat Nabi ta alla yadmuluha bi izratin nas, supaya kita tidak memakai kotoran manusia. Jadi ada larangannya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ulama yang kemudian mengatakan dalil ini tidak kuat karena hadis tersebut didaifkan oleh Ibnu Hajar. Para ulama mazhab Hanafi juga berdalil bahwasanya tumbuhan tersebut diberi pupuk dari najis. Dengan demikian setiap bagian tanaman tersebut adalah najis. Dibantah oleh ulama lain, maka alasannya tidak kuat karena bila sesuatu benda berubah wujud menjadi benda lain yang dilihat hukum wujud baru, bukan wujud benda asalnya seperti. Jadi kau angka benda yang berubah menjadi benda yang baru, tania benda lamanya yang dilihat. Pada nama masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ia roh tuae haram. Tua ipahaman tuae haram. Nareko pinrai tuae mancaji cuka, maka cuka itu tidak haram. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada perubahan wujud dari satu benda ke benda lain, walaupun sebelumnya haram kemudian berubah menjadi benda baru yang tidak haram, maka bendanya itu tidak haram, kecuali kalau umpamanya memang sumbernya yang telah diharapkan mutlak. Pada Nabawiyah si bawa anjing itu masyarakat jelas-jelas kenajisannya. Kalau perubahan itu hanya perubahan wujud, ya renange pole pupuk dari tinja manusia kemudian menjadi tumbuhan, maka ulama pada umumnya mengatakan tidak berubah, dia tetap dianggap tidak haram karena tidak berubah, dia sudah berubah wujudnya. Kemudian pendapat lain masyarakat muslimin disebutkan bahwa ini pendapat Maliki dan Syafi'i membolehkan pemberian pupuk najis dan penyiraman tanaman menggunakan air najis dan buah tanaman tersebut hukumnya halal serta uang hasil penjualannya halal dengan dalil huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kamu pergunakan untuk semua manusia. Ayat di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah di atas bumi ini halal untuk manusia, termasuk tanaman-tanaman, kecuali tanaman tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa Allah mengharamkan tanaman yang diberi pupuk najis atau air najis. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang bagaimana hukumnya ikan yang diberi pakan tinja.
ya pada pangimpan ilala angka pangimpang ilala pesantren mengelak de balena macumuk balena satu kali jala banyak sekali yang naik, tapi itu dari pembuangan sanitasi. Nah ini ma'asyar, bagaimana hukumnya? Nasabah pasti tercemar air yang najis. Mari kita menutup dengan membaca kafarat majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.